Bangsal mayat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Hujan mengguyur deras di Jakarta malam itu. Lampu jalan memantulkan kilau genangan air, dan udara dingin merayap menembus dinding-dinding rumah sakit. Di salah satu sudut kompleks Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, berdiri sebuah bangunan tua yang jarang sekali disinggahi orang, bangsal mayat. Bangsal itu bukan sekadar ruang penyimpanan jenazah. Ia menyimpan cerita-cerita yang tidak pernah tercatat di arsip medis. Kisah yang hanya dibisikkan di antara perawat senior ketika jam kerja sudah lewat tengah malam. Bagi Suster Lestari, bangsal mayat adalah bagian dari rutinitasnya. Ia sudah 20 tahun bekerja di RSCM, dan entah berapa ratus jenazah yang pernah ia antar ke sana. Ia tahu prosedur, bungkus jenazah dengan kain kafan atau plastik medis, catat data, masukkan ke loker pendingin, dan pastikan pintu terkunci rapat. Namun ia juga tahu, dari pengalaman yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun, bahwa bangsal itu punya suara sendiri. Kadang ia mendengar langkah kaki di dalam ketika ia yakin tak ada orang. Kadang ia mencium bau darah yang begitu menyengat padahal semua loker tertutup. Malam itu, tepat pukul 23.45, telepon dari unit gawat darurat berdering. Suara dokter jaga terdengar tegang. Bu Lestari, ada pasien laki-laki, korban tabrak lari. Tidak ada keluarga yang datang. Pasien meninggal di meja operasi. Harus segera dibawa ke bangsal malam ini. Lestari menghela napas. Kasus seperti ini bukan hal baru, tapi ada nada berbeda di suara dokter itu. Seperti ada sesuatu yang tidak ia katakan. Namun ia tidak bertanya, hanya menyiapkan berangkar dan jas hujan tipis, lalu berjalan menuju UGD. Korban itu masih muda, sekitar 30 tahun, wajahnya pucat namun tampan. Ada darah kering di pelipis, dan mata yang sudah ia tutup dengan lembut di bawah kain kafan. Tidak ada identitas jelas, hanya pakaian yang sobek dan basah oleh hujan. Saat Lestari mulai mendorong berangkar menuju koridor belakang, ia merasa udara berubah. Hujan di luar tetap deras, tapi di dalam rumah sakit, udara seperti terperangkap, lebih dingin dari biasanya. Langkahnya menimbulkan gema aneh di koridor sepi itu, dan di sela-sela bunyi roda berangkar, ia mendengar suara lain, pelan, seperti sandal basah yang menyeret di lantai. Ia berhenti, menoleh. Tidak ada siapapun. Lampu neon di atas kepalanya berkedip, membuat bayangan di dinding seolah bergeser sendiri. Lestari menegakkan punggungnya, mencoba menepis rasa merinding yang mulai merayap di tengkuk. Ia sudah terbiasa dengan shift malam, tapi malam ini ada sesuatu yang membuatnya ingin segera selesai dan pergi. Pintu bangsal mayat akhirnya tampak. Besiket abu-abu itu terlihat kusam, dengan pegangan yang selalu dingin bagai es. Ia membuka pintu dengan sedikit tenaga ekstra. Pintu itu memang terkenal berat. Begitu terbuka, hawa dingin khas ruang pendingin langsung menyergap, menusuk tulang. Bau formalin bercampur aroma logam memenuhi udara. Loker-loker jenazah berjajar di kedua sisi, pintunya tertutup rapat, namun Lestari merasa seperti ada yang memperhatikannya dari balik salah satunya. Ia mendorong berangkar ke tengah ruangan, lalu mulai memindahkan jenazah ke loker kosong. Saat membuka kain kafan untuk memeriksa ulang identitas, jantungnya berdetak lebih cepat. Mata pasien itu terbuka sedikit, pupilnya buram, tapi jelas mengarah padanya. Lestari terpaku, darahnya dingin. Refleks otot, ini cuma refleks otot. Ia mencoba meyakinkan diri, karena ia tahu kadang-kadang tubuh memang bereaksi setelah kematian. Namun rasa takutnya memuncak ketika sudut bibir pria itu bergerak, membentuk senyum tipis. Dengan cepat ia mendorong jenazah masuk ke loker, pintunya ia tutup rapat dan kuncinya ia putar. Namun saat ia berbalik, napasnya tercekat. Di ujung ruangan, di dekat pintu keluar, berdiri pria yang sama, mengenakan pakaian pasien rumah sakit. Kepalanya sedikit miring, darah masih mengalir di pelipis, dan matanya menatap tajam ke arahnya. Lestari mengenali wajah itu tanpa ragu, ia baru saja menguncinya di loker beberapa detik lalu. Sosok itu melangkah maju,
Setiap langkah menimbulkan suara berdecit yang memantul di seluruh ruangan. "Ibu, tolong saya belum waktunya," suaranya lirih, bergetar, dan terdengar putus asa. Lestari ingin berteriak, tapi tenggorokannya seakan terkunci. Bayangan di belakang pria itu mulai bergerak. Pintu-pintu loker berderit terbuka satu persatu. Dari dalam, tangan-tangan pucat menjulur keluar, beberapa masih terbungkus kain kafan, beberapa lain sudah membusuk. Suara bisik-bisik bergema di udara. "Belum waktunya, belum waktunya." Lestari mundur, punggungnya menabrak meja stainless di belakangnya. Pria itu mendekat, lalu mengulurkan tangan. "Kalau saya tidak pergi sekarang, mereka akan membawa saya." Matanya memohon, dan meskipun rasa takut membuncah, Lestari merasakan dorongan untuk menolong. Ia menyentuh tangan itu, dingin bagai es, namun genggamannya erat. Seketika, kilatan gambaran menyerbu kepalanya. Jalan licin karena hujan, suara rem mobil yang memekakan telinga, tubuh terpental, rasa sakit yang menusuk dada. Lestari terengah, sadar bahwa ia sedang melihat detik-detik terakhir pria ini. Suara pintu bangsal tiba-tiba terbuka keras. Satpam masuk dengan wajah pucat. "Bu Lestari, ibu ngapain di sini sendirian?" Lestari menoleh, dan pria itu menghilang begitu saja. Loker-loker kembali tertutup rapat, ruangan sunyi, lampu menyala normal. Satpam memegang bahunya, mengajaknya keluar. Saat ia melangkah, matanya menangkap sesuatu di tangannya. Sebuah cincin perak dengan inisial AS terukir di dalamnya. Ia tidak tahu bagaimana cincin itu bisa ada di sana. Malam itu ia tidak bisa tidur. Suara bisikan, "Belum waktunya," masih terngiang di telinganya. Namun di antara bisikan itu, ada suara yang lebih lembut, "Terima kasih, saya sudah pulang." Lestari menatap cincin di jarinya, dingin dan seolah berdenyut pelan. Di dalam hati, ia tahu cerita ini belum selesai. Cepat atau lambat, ia mungkin akan kembali ke bangsal itu, bukan sebagai perawat, tapi sebagai salah satu yang menunggu giliran di balik pintu besi loker.